Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pong, pong, pong. Seong Jinwoo bisa merasakan perlawanan Thomas secara bertahap melemah. Bang. Bang bang. Bang. Tepat ketika Cheng Jinwoo mengepalkan tinjunya untuk pukulan terakhir. Suara yang sangat mendesak di kejauhan membawanya kembali ke akal sehatnya. Hunter Seong Jinwoo. Cukup sudah. Tolong hentikan. Cheng Jinwoo menatap dingin ke arah Adam yang berlari, dan tinjunya mengumpulkan kekuatan lagi. Tidak ada keajaiban kecil pada otot bahu yang menonjol dan kepalan tangan yang terkepal di ujungnya. Cheng Jinwoo mengayunkan tinjunya. Ah tidak. Adam mengulurkan tangannya sebelum dia bisa menghentikannya, dan pada saat Adam hendak berteriak, "Kuot, saya kalah." Thomas berbicara. Memanggil. Tinju Seong Jinwoo berhenti di depan hidung Thomas. Mungkin menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyatakan penyerahannya, Thomas kehilangan kesadaran dan pingsan setelah selesai berbicara. Saat ini, Cheng Jinwoo menyingkirkan tinjunya. Dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia berhenti bergerak, para pemburu dari Biro Manajemen Hunter yang datang terlambat mengepung Cheng Jinwoo dan Thomas. Apa ini? Apa ini nyata? Benarkah? Reporter itu dengan panik menekan penutupnya sambil berbicara pada dirinya sendiri. Saya jelas hanya ingin mengambil beberapa foto dari para pemburu dari persekutuan pemulung yang bersiap untuk pertempuran tim. Namun, persekutuan pemulung tiba-tiba membatalkan pertarungan tim tanpa alasan yang jelas, dan buru-buru mulai bergerak secara kolektif. Meskipun para wartawan tidak mengerti, mereka mengikuti sesuai dengan suasana hati mereka sendiri. Dan apa yang terjadi sekarang? Pada awalnya, dia pikir itu hanya karena penjara bawah tanah yang tiba-tiba lepas kendali sehingga persekutuan pemulung harus pergi untuk menyelamatkan. Tapi pemandangan yang terjadi di depan mata saya jauh di luar imajinasi saya. Reporter sekali lagi menggunakan fungsi zoom kamera untuk mengonfirmasi orang dalam karakter besar. Wajah yang sangat akrab. Itu jelas pemburu tingkat kekuatan negara Thomas Andre. 039. Ya Tuhan, siapa yang bisa mengalahkan Thomas seperti ini? 039. Melihat kembali foto-foto yang saya ambil, reporter itu menghela nafas berkali-kali. Pada saat yang sama, senyum lebar muncul di sudut mulutnya. Berpikir bahwa foto-foto di kamera ini dapat menghasilkan banyak uang, dia tidak dapat menahan perasaannya yang berdebar-debar. Bab 193 ini pasti judulnya. Adam bergegas untuk mengkonfirmasi hidup dan mati Thomas. Plop, plop, plop. Setelah Adam menempelkan telinganya di dada Thomas, dia mendengar detak jantung Thomas. Tidak hanya itu, Adam juga mendekatkan jarinya ke hidung Thomas untuk memastikan pernapasannya berulang kali. Untung Thomas berfungsi normal. Tapi Thomas hampir tidak bernafas. Meski masih hidup, dia tidak dianggap hidup. Dia dalam kondisi buruk. 039, Thomas Andre yang tak terkalahkan telah menjadi seperti ini. 039. Berapa banyak pemburu di dunia yang bisa mengubahnya menjadi pemburu seperti itu? Tidak. Bisakah orang seperti itu ada di dunia? Saya khawatir begitu cerita ini menyebar, dunia akan digoreng. Untuk kekuatan Cheng Jinwoo yang jauh melebihi harapan Biro Manajemen Hunter Negara M, Adam bahkan merasa mirip dengan perasaan kagum. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas. Cepat. Adam memberi isyarat kepada tabib Dewan Pemburu. Tabib Top dengan cepat datang ke sini. Tabib itu duduk. Sebelum merapalkan sihir penyembuhan, tabib yang memastikan kondisi Thomas mendecakkan lidahnya. Tulang di sekujur tubuh patah, dan pendarahannya juga sangat serius. Akan sangat sulit bagiku untuk mengobatinya sendiri, dan akan lebih baik jika semua orang mengobatinya bersama-sama. Atas permintaannya, tabib lain dimobilisasi bersama, dan beberapa dari mereka mulai merawat Thomas. Tapi bisakah danau diisi air dari keran? Kekuatan fisik Thomas jauh lebih unggul dari yang lain, jadi merawatnya membutuhkan usaha yang luar biasa. Sementara para tabib berkeringat, Adam berdiri. Pemburu yang tersisa dari otoritas pemburu sibuk menarik yang terluka keluar pabrik yang ditinggalkan. Kakiku, kakiku. Kuot. Keadaan para pemburu elit dari persekutuan pemulung sangat memalukan.
Meskipun saya belum pernah melihat bagaimana mereka menjadi kebajikan semacam ini, itu dapat dinilai sepenuhnya. Konfrontasi antara seseorang dan guild. Hanya satu pemburu yang menghancurkan pemulung dari salah satu guild terbaik di dunia. 039. Ini benar-benar 039. Adam sangat memuji keberanian Hunter Cheng Jinwoo dan kekuatan di balik keberaniannya. 039. Hah? 039. Dari sudut pandang ini, sepertinya dia tidak melihat Hunter Cheng Jinwoo. Saat Adam melihat sekeliling, mencari Cheng Jinwoo, suara nyanyian yang akrab terdengar dari telinga Adam. Itu nada dering ponselku. Hai, saya Putih. Tuan White, posisi pemburu Liu Chen Hao telah ditemukan. Ini telepon dari Biro Hunter. Akhirnya ada kabar gembira. Adam yang selalu berekspresi suram, menjadi lebih jelas. Benarkah? Di mana di sana? Orang di ujung telepon memberitahu Adam bahwa mereka menemukan Hunter Liu Chen Hao yang terluka di pintu masuk rumah sakit besar terdekat, dan setelah staf medis dengan cepat melakukan tindakan pertolongan pertama untuk Hunter Liu Chen Hao, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Setelah berurusan dengan hal-hal di sini, aku akan segera pergi ke sana. Oke. Adam yang menutup telepon menghela napas lega. Panggil 1. Jika sesuatu terjadi pada Hunter Liu Chen Hao, bagaimana dia bisa menahan amarah Hunter Cheng Jinwoo? Memikirkannya saja sudah membuat kepalaku pusing. Bagaimanapun, air yang terciprat tidak dapat dikumpulkan kembali. Setidaknya cawan berisi air masih aman dan sehat, itu adalah berkah dalam kemalangan yang tidak pecah. Adam yang sudah sedikit meringankan beban batinnya, mendengar berita lain yang tidak terlalu buruk. Perawatan sudah selesai. Tabib yang bertugas merawat Thomas bangkit satu demi satu. Tanya Adam. Apakah Andre Hunter baik-baik saja? Tidak apa-apa untuk saat ini. Untuk saat ini, apa maksud dari kalimat ini? Meskipun tubuh yang terluka telah pulih, karena cederanya terlalu serius, butuh waktu untuk sadar kembali. Apa? Meskipun sihir penyembuh dapat menyembuhkan kerusakan fisik, itu tidak dapat meringankan dampak mental penyembuh. Dilihat dari tingkat dampak yang diderita Thomas Andre, dia masih perlu diobservasi di bangsal untuk pulih dalam jangka waktu tertentu. Melihat Adam menatap Thomas dengan wajah sedih, tabib itu tidak bisa tidak memikirkan sesuatu untuk menghibur Adam. Untungnya, targetnya adalah Thomas Andre, seorang pemburu tingkat negara bagian. Jika pemburu lain mengalami tingkat kerusakan ini, orang itu akan mati lebih dari 10 kali. Untung, Adam yang ingin mengangguk setuju, langsung berhenti. Karena Thomas di tingkat kekuatan nasional yang bertahan begitu lama, dalam sekejap, tulang punggung Adam mati rasa. Jika demikian, bagaimana dengan Hunter Huang Dongsu yang secara sepihak menahan amarah Hunter Cheng Jinwoo? Bagaimana kondisinya? Mungkinkah dia ada di sini juga? Wajah Adam membeku seketika. Dia dengan cepat berlari kembali ke pabrik yang ditinggalkan di mana yang terluka dibawa satu demi satu. Setelah berlari ke pabrik, dia melihat sekeliling, dan segera seseorang berteriak ke arahnya. Tuan Putih. Sini. Suara mendesak itu membuat Adam juga gelisah. Adam berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya yang gelisah, dan berlari menuju arah suara itu. Seorang pemburu dari otoritas pemburu berdiri tegas di samping seorang pria yang telah lama berubah tanpa bisa dikenali. Adam, yang mengenali pria itu, mau tidak mau membisikkan namanya. Huang Dongshu. Pemburu di samping Huang Dongshu berkata kepada Adam. Orang ini tidak bernafas, dan jantungnya tidak berdetak. Hubungi aku saat ini, sebaiknya kamu tidak bercanda denganku, apalagi mengarang banyak cerita yang tidak masuk akal. Di tengah malam, saya menerima telepon dari reporter khusus, dan editor yang dipanggil terlihat sangat galak. Siapa kamu? Pemimpin redaksi surat kabar dengan sirkulasi terbesar di bagian timur negara M. Jika itu di masa lalu, sangat tidak mungkin bagi reporter khusus dan sejenisnya untuk memindahkan saya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.